Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Najibah, dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sambangi korban terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Malang. Kedua korban yang mengalami patah tulang saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Dengan didampingi Bupati Malang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa datang di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan di Kepanjen Kabupaten Malang, Senin 10 Juli 2023. Gubernur bersama rombongan hadir untuk menjenguk korban bencana alam tanah longsor di Desa Wirotaman, Ampel Gading, Kabupaten Malang. Felix Ferdana, 14 tahun, dan budenya Lilis Megawati, 37 tahun. Felix mengalami patah tulang kaki kanan, sedang Lilis patah tulang pada bagian tangan sebelah kanan. Kedua korban saat masih dalam perawatan pihak rumah sakit. Sementara satu orang korban kakek dari Felix atas nama Santoso meninggal dunia di tempat kejadian. Dalam kesempatan itu, Khofifah memberikan bantuan dan santunan duka cita kepada korban. Orang nomor 1 di Jawa Timur ini menyempatkan untuk mengobrol dengan korban maupun keluarganya. Bencana tanah longsor di Ampel Gading, Kabupaten Malang disebabkan adanya hujan turun selama 10 hari secara terus-menerus sebelum kejadian dan berdampak pada rumah korban. Kita juga berduka, ada warga Kabupaten Malang yang juga terdampak, ada yang wafat umur 73 tahun, kemudian ada putrinya dan cucunya yang sekarang sedang recovery dirawat di Rumah Sakit Kanjuruhan ini. Kita tentu bersama-sama mengharapkan mitigasi bencana dari seluruh masyarakat bisa dibangun kewaspadaan, di mana di titik tertentu sudah mengalami kekeringan, di titik tertentu ternyata masih ada hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Jadi menurut anggota keluarga 10 hari itu hujan dengan intensitas yang tinggi.
akhirnya kemudian berdampak pada rumah beliau. Insya Allah kondisinya baik. Kalau Felix 14 tahun sudah mudah-mudahan sudah selesai dioperasi, jadi sudah recovery. Besok mudah-mudahan sudah bisa mulai belajar berjalan. Kemudian budenya ya yang juga sedang dirawat, insya Allah juga sudah mulai recovery dengan baik dan mungkin dalam 2-3 hari juga sudah diizinkan untuk kembali rawat jalan. Kedua korban yang dirawat di rumah sakit kondisinya sudah membaik. Untuk Felix pasca operasi, kondisi membaik dalam masa pemulihan dan akan mulai belajar berjalan. Sedangkan Lilis juga membaik, diharapkan dapat beberapa hari bisa pulang dan rawat jalan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bersilaturahmi dengan gabungan kelompok tani atau Gapoktan Mitra Arjuna di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Topik bahasan dalam pertemuan tersebut adalah menekankan pembangunan Kota Batu yang fokus pada 3 sektor unggulan, yakni pertanian, pariwisata, dan juga UMKM. Beliau berada di tengah-tengah kita. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Komisi B dan Komisi C DPRD Kota Batu menggelar pertemuan dengan sejumlah warga yang tergabung dalam gabungan kelompok tani Gapoktan Mitra Arjuna Kecamatan Bumiaji. Pertemuan bernuansa silaturahmi ini berlangsung di Sekretariat Gapoktan Mitra Arjuna, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dalam pertemuan dan diskusi ini banyak sekali masukan maupun keluh kesah dari para petani, khususnya petani apel. Maka dari itu lewat diskusi ini sebagai ruang bagi para petani untuk menyampaikan beberapa permasalahan yang tengah dihadapinya. Kebanyakan petani apel di Desa Tulungrejo mengeluhkan mahalnya biaya produksi, sedangkan harga jual buah apel terbilang rendah. PJ Wali Kota Batu dan anggota DPRD mengusulkan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah perlunya kerjasama dengan hotel maupun restoran di Kota Batu. Buah itu tidak tumbuh, bunga itu untuk dapat memanfaatkan buah apel milik petani agar dijadikan sebagai jamuan para pengunjung. Seperti yang sudah terlaksana program 1 tiket 1 apel di Selekta dan juga Aston Hotel Kota Batu. Kita kan berupaya untuk bahwa apel yang ada di sini, petani ini kita subsidikan, kita arahkan ke wisata-wisata, ke hotel-hotel yang mana mereka wajib membeli hasil petani dari Kota Batu ini berupa apel itu untuk kasihkan pengunjung. Jadi 1 tiket 1 apel gitu. Cuma kendala sekarang ini banyak yang mereka minta gasuan harga gitu. Jadi kosnya apel ini sekarang ini paling nggak 7.000 per kilo ya. Kalau kita jual di bawah itu tidak mungkin. Nah kalau hotel ini masih menyadari karena ada salah satu pihak yang hanya minta murah. Itu dari kendala selama ini ya. Jadi kita akan cari regulasi yang mana ada persamaan harga. Jadi Kota Batu ini termasuk hotel, semua termasuk wisata, ada sama. Jadi petani ini juga merasa nggak dirugikan. Gitu. Mereka bisa berjalan dengan baik, taniannya harganya juga stabil. Tak hanya seputar pertanian, diskusi ini juga membahas terkait kejadian sosial di lingkungan petani, seperti naiknya angka pengangguran di Kota Batu, hingga permasalahan stunting yang membutuhkan masukan maupun solusi dari pemerintah. Tentunya pemerintah Kota Batu akan terus menjalin kedekatan dengan petani, serta berupaya dan memberikan solusi terbaik terkait permasalahan-permasalahan yang dialami petani, demi peningkatan sektor pertanian di Kota Batu. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami. Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya. Kalau ini aku tahu, gado-gado. Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas. Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong.
Enak banget. Dari sagu ya? Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda. Rasanya luar biasa. Nih cobain nih, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati. Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Tahukah Anda apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Ya, Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita terkait Polresta Malang Kota menggelar apel gelar pasukan dalam operasi Patuh Semeru 2023 di halaman Mapolresta Kota Malang Senin pagi. Seluruh pasukan disiapkan untuk bertugas selama gelaran operasi Patuh Semeru mulai tanggal 10 hingga 23 Juli 2023. Polresta Malang Kota menggelar apel gelar pasukan dalam operasi Patuh Semeru 2023 di halaman Mapolresta Malang Kota Senin pagi. Seluruh pasukan disiapkan untuk bertugas selama gelaran operasi Patuh Semeru mulai tanggal 10 hingga 23 Juli 2023. Selama 10 hari ke depan, 83 personel Polresta Malang Kota diturunkan untuk bertugas dalam operasi Patuh Semeru dalam menargetkan agar membangun kepatuhan pengendara dalam berlalu lintas. Hal ini guna menekan angka tingkat pelanggaran lalu lintas yang senantiasa meningkat. Kapolresta Malang Kota Kombes Polisi Budi Hermanto menghimbau agar tidak perlu takut dengan petugas di lapangan, namun penting untuk selalu menjaga kelengkapan berkendara mulai dari atribut hingga kelengkapan surat-surat. Sosialisasi akan digalakkan petugas sebagai himbauan selamat berkendara. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pertama kami mengucapkan terima kasih pada Pak Dandim dari Pomal, dari Pom-AD, dari Disub Satpol PP yang juga membantu pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2023. Operasi ini berjalan lebih kurang 14 hari, tanggal 10 sampai dengan 23 Juli 2023. Kami melibatkan 83 personil. Target utama adalah bagaimana membangun kepatuhan pengendara untuk berlalu lintas. Karena tadi pada saat kami membacakan amanat Bapak Kapolda Jawa Timur, bagaimana tingkat pelanggaran lalu lintas itu meningkat. Ada 1.800.000 sekian yang dilakukan penindakan, berarti orang. Nah, terus ada angka pelanggaran meningkat 11,88%. Artinya secara kasat mata kita juga melihat sendiri bahwa di Kota Malang ini banyak pengendara, baik itu dari orang kerja, pelajar, mahasiswa, dominasi oleh seluruh profesi
Nah, ini kami menghimbau untuk bisa tertib berlalu lintas. Ingat, tertib berlalu lintas itu manfaatnya bukan bagi kami petugas kepolisian, TNI, Satpol PP, Disub, tapi manfaatnya adalah bagi rekan-rekan pengendara itu sendiri. Contoh misalnya tidak menggunakan helm. Nggak usah takut dengan kehadiran petugas kepolisian dan teman-teman dari TNI, jangan. Karena apa? Manfaat helm itu adalah bagi pelindung kepala bagi si pengendara. Apabila terjadi benturan terhadap trotoar, nah terlindungi kepala si pengendara gitu. Nah, begitu juga dengan surat-surat. Surat-surat ini bukan hanya pada saat digunakan kendaraan, tapi kita berpikir pada saat terjadi kehilangan kendaraan, apakah kendaraan ini milik dari si korban. Nah, untuk membuktikan itu apa? Ada dokumen surat-surat. Nah, kita juga menghimbau itu diterapkan adanya rambu-rambu lalu lintas, adanya beberapa komponen lainnya terhadap dokumen, terhadap perlengkapan pribadi ya. Saya minta ini diharapkan untuk bisa digunakan sebagai syarat untuk kita berkendaraan. Dari Kota Malang, Akbar Atifi melaporkan. Sementara itu, layanan penyeberangan Pelabuhan Ketapang menuju Bali akan difokuskan hanya untuk kendaraan penumpang dan truk logistik pengangkut bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak BBM hingga 17 Juli 2023. Hal ini dilakukan demi mengurai antrian panjang kendaraan di lintas Ketapang Gilimanuk di desa liburan dan kondisi cuaca serta perbaikan dermaga. Layanan penyeberangan Pelabuhan Ketapang menuju Bali akan difokuskan hanya untuk kendaraan penumpang dan truk logistik pengangkut bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak BBM hingga 17 Juli 2023. Hal ini dilakukan demi mengurai antrian panjang kendaraan di lintas Ketapang Gilimanuk di masa liburan dan kondisi cuaca serta perbaikan dermaga. Hal itu sesuai dengan kesepakatan